Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan si Maghrib. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita pengalaman horor, kisah nyata yang dialami oleh Abdul Aziz saat mendaki Gunung Salak. Selamat bergabung, selamat mendengarkan. Dari sekian banyaknya pengalamanku mendaki Gunung Salak, ada satu kali pendakian yang sangat janggal, yaitu pendakian ketika menuju Kawah Ratu melewati jalur Cidahu. Sekitar beberapa tahun lalu, tepatnya akhir bulan Desember. Dari rumah saat itu aku berangkat seorang diri menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Javanaspa, aku menuju warung yang berada di dekat pintu pendakian Gunung Salak. Di warung itu aku memesan minuman, wedang jahe, dan roti untuk sekedar cemilan santai. Setelah kira-kira menghabiskan setengah gelas minuman wedang, aku melihat ada rombongan muda-mudi mendekat ke arahku dengan pakaian lengkap ala pendaki gunung. Kira-kira jumlah mereka ada 11 orang. Ketika mereka tiba di warung, aku mendengar dari obrolan mereka bahwa mereka akan melakukan pendakian. Entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba ada keinginan kuat dalam diriku untuk ikut mendaki. Akhirnya aku tanya pada salah seorang dari mereka, "Mau muncak, Mas?" "Oh iya, Mas, kita mau muncak," jawabnya singkat. Setelah aku ngobrol dengan mereka, dan dari obrolan itu aku tahu bahwa mereka ini rombongan dari salah satu kampus yang ada di Depok. Dan tujuan mereka itu ke Kawah Ratu, lalu ke puncak Gunung Salak. "Mas, saya boleh gabung gak? Saya mau ke Kawah Ratu, mau ngobatin penyakit kulit," tanyaku kepada pria berbaju coklat. "Silakan Mas, bareng aja, biar rame di jalannya," timpalnya dengan antusias. Singkat cerita, aku pun menitipkan motor ke ibu pemilik warung. Lalu aku pun ikut rombongan ini menuju Kawah Ratu. Selama mendaki tidak ada kendala apapun dan semuanya terlihat normal. Bahkan kami hanya istirahat satu kali selama perjalanan. Perjalanan kami tempuh selama kurang lebih 4 jam. Kami mulai pendakian jam 9 pagi dan sampai di Kawah Ratu sekitar jam 12 siang. Setibanya di Kawah Ratu, aku memisahkan diri dari rombongan itu karena aku lihat mereka sedang makan siang. Sedangkan aku dari awal berniat ke Kawah Ratu hanya untuk mandi belerang, untuk obat kulit. Sekitar pukul 2.30 aku berniat untuk pulang. Dan ketika aku lihat ke sekeliling kawah, ternyata rombongan tadi sudah tidak ada. Mungkin mereka sudah jalan menuju puncak, pikirku saat itu. Alhasil, aku pulang seorang diri. Setelah 15 menit melakukan perjalanan pulang, tiba-tiba hujan deras dan berkabut tebal. Aku tetap meneruskan perjalanan sambil berharap ada tempat yang aman untuk berteduh.
Akhirnya aku menemukan saung di pinggir jalur pendakian yang kondisinya sudah hancur. Aku pun menuju saung itu dan berteduh. Saat itu aku lihat jam di HP menunjukkan pukul 3 sore. Hujan semakin deras dan kabutnya pun semakin tebal. Disinilah awal mula kecemasanku timbul. Sudah sekitar 1 jam aku menunggu hujan reda, namun tidak juga kunjung reda. Aku tak berani melanjutkan perjalanan saat hujan karena aku memakai pakaian tipis, sedangkan jarak tempuh masih jauh. Aku khawatir kedinginan, apalagi aku seorang diri dan tak bawa perbekalan apapun selain HP. Karena mulai gelisah di tengah hutan, sendirian dengan kondisi hujan deras dan berkabut, akhirnya aku melantunkan adzan pada saat itu. Karena yang saya ketahui bahwa azan bisa digunakan ketika ada hujan badai. Kurang lebih 10 menit setelah aku azan, hujan pun mulai reda, akan tetapi kabut masih tebal bercampur dengan suasana menjelang sore. Dan tiba-tiba dari arah jalur Kawah Ratu terdengar riuh seperti banyak orang ngobrol menuju jalurku. Aku sangat senang karena akhirnya ada teman pulang. Setelah suara itu mendekat, aku lihat ternyata ada sekitar 7 orang anak kecil seusia anak kelas 3 SD. Semuanya berpakaian rapi layaknya hari raya Lebaran, dan mereka semua menggunakan sepatu dan memakai celana selutut serta berpakaian dengan warna cerah. "Kamarana?" tanyaku. "Bade balik, A," jawab si anak yang paling depan. "Ibu bapana kamana?" "Itu, A, masih di belakang," jawabnya sambil menunjuk ke arah belakang. Setelah percakapan singkat itu, akhirnya si anak yang tadi aku tanya melanjutkan perjalanannya. Lalu aku pun masuk ke tengah barisan mereka untuk ikut pulang. Di tengah perjalanan aku mulai merasakan ada kejanggalan. Aneh, padahal sebelumnya hujan sangat deras, tapi kenapa baju mereka semuanya kering? Padahal setahuku tidak ada tempat berteduh. Lalu sepatu yang mereka gunakan tidak ada bekas lumpur dan kotoran tanah. Padahal medan pendakian itu kebanyakan tanah. Saat aku memikirkan keanehan-keanehan itu, tiba-tiba, "Ayo cepetan jalannya, nanti keburu maghrib." Aku pun kaget dan cuma bisa menjawab, "Oh iya," sambil kembali melanjutkan perjalanan. Aku lihat wajah mereka sangat pucat. Anehnya lagi, mereka tidak pernah istirahat, bahkan jalannya semakin terlihat bersemangat. Dan yang lebih tidak masuk akal lagi adalah selama perjalanan aku tidak menemukan jalur yang aku kenal. Padahal aku hafal persis jalur pergi ataupun pulang. Jalur ini terlihat sangat lain. Jalanannya datar, tidak berbelok-belok. Selang beberapa waktu, sayup-sayup terdengar suara adzan maghrib, dan ternyata itu dari perkampungan Cidahu. Aku pun melihat gerbang pendakian awal. Alhamdulillah, alangkah senangnya akhirnya aku sampai dan tidak kemalaman. Lalu setelah itu aku melihat rombongan anak kecil tadi sedang terdiam. Semuanya terdiam serempak menatap arah Gunung Salak. Tak lama dari situ
Mereka pun kembali ke dalam gerbang pendakian. Aneh, kenapa anak-anak kecil itu kembali lagi ke dalam? Apa mungkin mereka sedang menyusul orang tuanya yang kata mereka ada di belakang? Karena penasaran, aku pun mencoba menunggunya di warung tempat aku menyimpan motor. Tapi setelah 30 menit lamanya aku menunggu, mereka tak kunjung datang. Padahal hari sudah gelap. "Nunggu siapa, Mas?" tanya si ibu warung. Ini nunggu anak kecil yang tadi turun bareng saya, Bu." Si ibu warung terdiam keheranan. "Nggak mungkin ada anak kecil di sini atuh," jawab ibu warung. Setelah mendengar itu, lalu aku menceritakannya, dan tak lama aku pun langsung pulang karena takut kemalaman. Dan sesampainya di rumah, aku baru menyadari bahwa ketika aku pulang bersama rombongan anak kecil itu, jarak tempuh perjalananku hanya 2 jam. Padahal normalnya 3-4 jam. Aku menghela nafas panjang sambil berpikir, siapa mereka itu? Anak kecil ada di hutan. Entahlah, aku tidak tahu anak kecil itu siapa.